Di Desa Cibunar, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, warung soto milik Ujang berdiri sederhana di pinggir jalan yang menghubungkan beberapa kampung. Bangunannya tidak besar, hanya ada beberapa meja kayu, bangku panjang, serta dapur kecil di bagian belakang. Selama bertahun-tahun, warung itu sepi. Kadang dalam sehari hanya 5 atau 6 orang yang datang. Tidak jarang Ujang harus membuang sisa kuah karena tidak habis terjual. Suatu sore, istrinya menghitung uang hasil dagangan. "Cuma segini, Kang?" Ujang mengangguk pelan. "Besok mudah-mudahan lebih ramai." Namun harapan itu selalu sama setiap hari, sementara keadaan mereka tidak pernah berubah. Sampai suatu pagi, Ujang memutuskan menggali sumur kecil di belakang dapur. Tanah di tempat itu selalu lembab, bahkan ketika musim kemarau. Baru beberapa kali cangkul menghantam tanah, terdengar suara keras. Duk! Ujang berhenti. Ia kembali mengayunkan cangkul dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, terlihat benda bulat berwarna hitam kecoklatan. Sebuah kendi tanah liat. Ujang mengangkatnya. Kendi itu terasa sangat dingin, meskipun matahari sudah mulai terik. Di sampingnya terdapat kain hitam yang sudah lapuk dan beberapa keping uang kuno. "Punya siapa ini?" gumamnya. Ia membawa semua benda itu ke dalam rumah. Malamnya, Ujang tidur dengan pikiran yang tidak tenang. Dalam mimpinya, ia berdiri seorang diri di dalam warung. Semua meja kosong. Lampu minyak di sudut ruangan bergerak-gerak tertiup angin, padahal pintu dan jendela tertutup. Dari dapur, terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk. Ting, ting, ting. Ujang berjalan perlahan menuju dapur. Di sana berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. "Warungmu ingin ramai." Suara perempuan itu terdengar lirih. Ujang mundur. "Siapa kamu?" Perempuan itu mengangkat tangannya dan menunjuk tungku. "Buka warungmu. Jangan takut." Ujang terbangun dengan tubuh penuh keringat. Sejak pagi itu, kejadian aneh mulai terjadi. Belum sempat membuka pintu, seseorang sudah mengetuk. "Pak, sudah buka?" Ujang membuka pintu dan mendapati 3 orang berdiri di depan warung. Padahal hari masih sangat pagi. "Silakan masuk," katanya bingung. Hari itu semua soto habis. Besoknya, pelanggan bertambah. Hari berikutnya, semakin ramai. Orang-orang bahkan datang dari kampung yang cukup jauh karena mengaku mencium aroma soto yang sangat kuat dari jalan. Ujang mulai mendapatkan keuntungan besar. Utang yang selama ini menghimpit perlahan lunas. Ia bahkan mampu membeli bahan makanan dalam jumlah banyak. Namun ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Setiap pagi, ia selalu menemukan beberapa keping uang receh basah di bawah meja paling pojok. Uang itu berbau tanah. Suatu malam, Raka, anak Ujang, membantu membereskan warung. Saat hendak mengangkat mangkuk, ia melihat seorang perempuan duduk sendirian di meja pojok. Rambut perempuan itu menutupi wajah. Raka mendekat. "Bu, mau pesan apa?" Perempuan itu tidak menjawab. Raka semakin dekat. Tiba-tiba suara Ujang terdengar keras dari dapur. "Raka, jangan dekati dia!" Raka terkejut dan mundur. "Ayah kenal perempuan itu?" Ujang segera menarik tangan anaknya. "Jangan tanya, masuk ke rumah sekarang." "Tapi iya, sekarang." Raka menurut. Beberapa saat kemudian, ia memberanikan diri melihat kembali ke warung. Perempuan itu sudah tidak ada.
Namun di atas meja tertinggal sebuah mangkuk soto yang masih mengepulkan uap. Raka mendekatinya. Awalnya, ia mengira perempuan tadi meninggalkan makanan. Tetapi, ketika mangkuk itu sedikit diangkat, sesuatu terlihat di dasar kuah. Benda kecil berwarna putih. Raka menatapnya beberapa detik. Kemudian, tubuhnya membeku. Itu sebuah kuku manusia. Mangkuk tersebut terlepas dari tangannya. "Perang!" Ujang berlari keluar dari dapur. Ia melihat pecahan mangkuk dan benda putih yang tergeletak di lantai. Wajahnya langsung pucat. "Ayah!" Suara Raka bergetar. "Sebenarnya warung ini kenapa?" Ujang tidak menjawab. Matanya justru tertuju pada meja pojok. Di atas permukaan kayunya terdapat bekas telapak tangan basah. Padahal tidak ada seorang pun di sana. Lalu terdengar suara tetesan air. Tik, tik, tik. Tetesan itu jatuh dari udara kosong tepat di belakang Ujang. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat ayahnya benar-benar ketakutan. Sejak kejadian malam itu, Raka tidak bisa melupakan perempuan yang duduk di meja pojok. Lebih mengganggu lagi, ayahnya seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui siapapun. Pagi berikutnya, warung tetap ramai seperti biasa. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Ujang melayani mereka dengan wajah tegang, sedangkan Raka terus memperhatikan meja paling pojok. Anehnya, tidak ada seorang pun yang mau duduk di sana. Ketika seorang pelanggan hendak mengambil kursi di meja tersebut, Ujang langsung menghampiri. "Jangan di situ, Pak. Duduk di meja sebelah saja." Pelanggan itu mengernyit. Kenapa? Kayunya sudah lapuk. Padahal meja tersebut justru masih kokoh. Raka mulai merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan ayahnya. Malam hari, ketika semua orang sudah tidur, Raka masuk ke kamar Ujang. Ia melihat ayahnya sedang membuka sebuah peti kayu tua yang selama ini tersimpan di bawah tempat tidur. "Ayah belum tidur?" Ujang terkejut dan segera menutup peti. "Kenapa kamu belum tidur?" "Aku mau tanya tentang warung." Ujang diam. "Perempuan kemarin itu siapa?" Beberapa detik berlalu tanpa jawaban. Akhirnya, Ujang berkata pelan, "Jangan ikut campur, Kak." "Kenapa ayah takut?" Ujang menatap anaknya. "Karena ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Jawaban itu justru membuat Raka semakin penasaran. Setelah ayahnya keluar kamar, Raka kembali membuka peti tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul coklat yang sudah menghitam. Beberapa halaman pertama berisi catatan mengenai hasil dagangan keluarga mereka. Namun semakin dibaca, tulisan itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Nama-nama anggota keluarga tercatat satu persatu. Di samping beberapa nama, terdapat tanggal kematian. Raka membalik halaman berikutnya. Tangannya gemetar ketika melihat nama seseorang yang dikenalnya. Warman. Warman adalah kakak dari kakeknya. Di samping namanya tertulis sebuah kalimat pendek. "Pembayaran pertama telah diterima." Raka menelan ludah. Ia terus membaca. Di halaman berikutnya terdapat tulisan yang lebih tua. "Kekayaan akan mengalir selama perjanjian dijaga. 3 keturunan harus membayar." Raka langsung menutup buku. Jantungnya berdetak keras. Ia baru hendak keluar kamar ketika terdengar suara dari belakang. Raka membeku. Suara itu terdengar seperti suara perempuan.
Jangan baca semuanya. Ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jendela kamar terbuka sedikit, meskipun sebelumnya ia yakin sudah menutupnya. Dari luar masuk aroma kuah soto yang sangat kuat. Raka segera meninggalkan kamar. Keesokan harinya, ia mencari seseorang yang mungkin mengetahui sejarah keluarganya. Seorang warga menyebut nama Aki Jembar, lelaki tua yang tinggal tidak jauh dari perkebunan Cibunar. Raka mendatanginya sore itu. Setelah mendengar cerita tentang warung, wajah Aki Jembar berubah serius. "Kamu menemukan buku itu?" Raka mengangguk. "Apa Aki tahu tentang perjanjian tersebut?" Aki Jembar menarik napas panjang. "Bukan cuma tahu. Dulu saya pernah melihat akibatnya." Ia kemudian menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, keluarga Ujang pernah mengalami kebangkrutan. Setelah sebuah ritual dilakukan, usaha mereka mendadak berkembang pesat. Tetapi tidak lama kemudian, Warman meninggal dengan keadaan mengenaskan. "Orang kampung bilang dia sakit," kata Aki Jembar. Padahal, Aki Jembar menatap Raka. Dia ditemukan di belakang warung, mulutnya penuh tanah. Raka terdiam. Kalau begitu, siapa tumbal berikutnya? Aki Jembar tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan penuh rasa iba. "Mungkin sekarang kamu sudah tahu kenapa ayahmu selalu melarangmu mendekati warung pada malam hari." Malam itu Raka pulang dengan pikiran kacau. Ketika sampai di rumah, ia mendengar suara adiknya, Sinta, menangis dari dapur. Raka berlari menghampiri. Sinta berdiri membelakanginya. Di tangannya ada pisau pemotong daging. "Sinta?" Adiknya tidak bergerak. Raka mendekat dan menyentuh bahunya. Sinta perlahan menoleh. Matanya terpejam, namun bibirnya bergerak. Suara yang keluar bukan suara Sinta. Belum waktunya anak kedua. Pisau di tangannya jatuh ke lantai. Raka mundur ketakutan. Dan dari meja makan terdengar suara mangkuk bergeser sendiri. Pelan. Kemudian, satu suara bisikan terdengar dari arah warung. "Masih ada satu lagi." Sejak kejadian Sinta berdiri sambil memegang pisau, suasana rumah Ujang berubah. Tidak ada seorang pun yang berani tidur nyenyak. Sinta sendiri tidak mengingat apa yang terjadi malam itu. Ketika Raka menceritakannya, gadis itu hanya menangis. "Aku gak ingat apa-apa, Kak." Raka memeluk adiknya. "Jangan takut, kakak akan cari tahu semuanya." Namun Ujang justru semakin keras melarang Raka pergi menemui Aki Jembar. "Jangan buka masa lalu keluarga kita lagi," katanya. "Kenapa ya? Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa ayah takut?" Ujang terdiam cukup lama. Karena beberapa hal memang seharusnya dikubur. Ucapan itu membuat Raka semakin yakin bahwa keluarganya sedang menyembunyikan sesuatu. Malam berikutnya, Raka kembali membuka buku tua milik Abah Darsa. Ia membaca halaman yang sebelumnya terlewat. Di sana tertulis nama Warman, kakak Abah Darsa. Di bawah namanya terdapat catatan bahwa setelah kematian Warman, warung keluarga mulai ramai secara tidak wajar. Raka menemukan satu kalimat yang membuat tengkuknya merinding. "Setelah pembayaran pertama, rezeki akan dibuka untuk darah berikutnya." Raka membalik halaman. Ada gambar 3 mangkuk yang disusun berjajar. Di bawah gambar tersebut tertulis, pertama, kedua, ketiga. Tumbal pertama ternyata bukan sekedar kematian biasa.
Warman memang sengaja diserahkan sebagai pembayaran agar keluarga mereka memperoleh kekayaan. Raka langsung pergi mencari Aki Jembar. Sesampainya di rumah lelaki tua itu, Raka menunjukkan buku tersebut. Aki Jembar membacanya perlahan. Jadi benar, gumamnya. Benar apa, Ki? Aki Jembar menatap Raka. Keluargamu memang terikat perjanjian. Siapa yang membuatnya? Abah Darsa. Raka terkejut. Kenapa harus Warman? Karena dia keturunan pertama yang dianggap memenuhi syarat. Raka merasa dadanya sesak. Berarti Sinta? Aki Jembar menggeleng. Belum tentu. Lalu siapa? Aki Jembar tidak menjawab. Ia justru meminta Raka pulang sebelum malam. Namun sebelum Raka pergi, lelaki tua itu berkata, "Kalau warung semakin ramai, jangan senang dulu." Kenapa? Karena setiap keuntungan yang kamu lihat mungkin sedang dibayar dengan sesuatu yang tidak kamu lihat. Ucapan itu terus terngiang di kepala Raka. Sesampainya di warung, keadaan justru semakin aneh. Pelanggan membludak sampai ke pinggir jalan. Beberapa orang datang dari luar Cibatu. Ujang terlihat senang, tetapi wajahnya menyimpan kecemasan. Saat Raka membantu membawa mangkuk, seorang pelanggan tiba-tiba terjatuh. Tubuh lelaki itu kejang. Orang-orang panik. Ujang segera meminta bantuan warga. Anehnya, setelah lelaki itu dibawa pergi, warung kembali ramai seolah tidak terjadi apa-apa. Malamnya, Raka melihat sesuatu yang membuatnya semakin takut. Di belakang warung, terdapat 3 bekas telapak kaki basah. Jejak pertama menuju meja pojok. Jejak kedua menuju dapur. Jejak ketiga mengarah keluar menuju jalan setapak ke perkebunan. Raka mengikuti jejak itu beberapa meter. Di bawah pohon tua, ia menemukan sebuah kain hitam yang terikat pada ranting. Di dalam kain tersebut terdapat foto lama. Foto keluarga Ujang puluhan tahun lalu. Raka mengenali Abah Darsa. Di sampingnya berdiri Warman. Namun di belakang mereka ada sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya sengaja dicoret dengan tinta hitam. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang. "Jangan bawa foto itu." Raka menoleh. Ujang berdiri beberapa langkah darinya. "Ayah?" Ujang berjalan mendekat dengan wajah pucat. "Berikan kepada ayah." Raka menggenggam foto itu erat. "Siapa perempuan ini?" Ujang tidak menjawab. "Siapa dia ya?" Air mata mulai terlihat di mata Ujang. Dia yang mengambil Warman. Dan sekarang dia mau mengambil siapa? Ujang menunduk. Untuk beberapa saat, hanya suara jangkrik yang terdengar. Kemudian Ujang berbisik. "Generasi kedua." Raka langsung teringat Sinta. Ia berlari pulang. Namun ketika sampai di rumah, pintu depan sudah terbuka. "Sinta!" Tidak ada jawaban. Kamar adiknya kosong. Di atas tempat tidur hanya terdapat selembar kain hitam. Dan di atasnya tertulis dengan sesuatu yang menyerupai darah. 1 sudah, 1 sedang, 1 menunggu. Dari belakang rumah terdengar suara langkah kaki kecil. Raka berlari menuju dapur. Pintu belakang terbuka lebar. Jejak kaki Sinta terlihat jelas di tanah basah, mengarah menuju perkebunan dan terus naik ke arah lereng Gunung Cikuray. Raka menggenggam senter. Ia tahu, malam itu dirinya harus masuk ke tempat yang selama ini paling dilarang oleh keluarganya.
Dan tanpa menyadari bahaya yang menunggu, Raka mulai mengikuti jejak adiknya menuju kegelapan. Malam semakin gelap ketika Raka mengikuti jejak kaki Sinta menuju perkebunan di kaki Gunung Cikuray. Udara yang awalnya hangat berubah dingin. Kabut perlahan turun di antara pepohonan, membuat cahaya senter Raka hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya. "Sinta?" panggil Raka. Tidak ada jawaban. Ia terus berjalan. Sesekali terdengar suara ranting patah dari arah yang tidak terlihat. Raka berhenti dan menyorotkan senter ke belakang. Kosong. Namun ketika kembali melihat ke tanah, jejak kaki Sinta sudah tidak ada. Raka mulai panik. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa pelan dari kejauhan. Raka membeku. Suara itu semakin dekat. "Siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara Sinta. "Kak." Raka langsung berlari mengikuti suara tersebut. Ia menemukan sebuah bangunan tua di tengah perkebunan. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk, sebagian atapnya sudah runtuh. Dari dalam bangunan terdengar suara seseorang menangis. "Sinta!" Raka masuk. Di tengah ruangan, Sinta duduk di depan sebuah tungku tanah. Matanya terpejam. Di hadapannya terdapat 3 mangkuk. Mangkuk pertama berisi kuah berwarna merah gelap. Mangkuk kedua kosong. Mangkuk ketiga berisi cairan yang terlihat seperti darah. Raka hendak mendekat, tetapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aki Jembar muncul bersama Ujang. "Jangan sentuh mangkuk itu," teriak Aki Jembar. Raka menoleh. "Aki, ayah, kenapa kalian ada di sini?" Ujang tidak menjawab. Tatapannya tertuju kepada Sinta. Aki Jembar berjalan perlahan mendekati tungku. "Ini tempatnya," katanya lirih. "Tempat apa?" "Tempat perjanjian itu diperbarui." Raka memandang 3 mangkuk di depan Sinta. "Kenapa ada 3?" Aki Jembar menunjuk mangkuk pertama. "Yang pertama untuk generasi Warman." Kemudian menunjuk mangkuk kedua. "Yang kedua untuk generasi setelahnya." Tangannya berhenti di depan mangkuk ketiga. "Dan yang terakhir untuk keturunanmu." Raka merasa tubuhnya lemas. "Jadi Sinta akan dijadikan tumbal?" "Bukan," jawab Aki Jembar. Raka menatapnya. "Kalau bukan Sinta, siapa?" Aki Jembar memandang Raka dengan tatapan sedih. "Kamu." Seketika tungku mengeluarkan suara mendesis. Api yang sebelumnya kecil tiba-tiba membesar. Ujang menangis. "Maafkan ayah, Kak." Raka menatap ayahnya dengan marah. "Ayah sudah tahu." Ujang mengangguk. "Sejak warung mulai ramai, saya tahu waktunya sudah dekat. Kenapa ayah tidak bilang?" "Karena ayah ingin mencari cara supaya kamu dan Sinta selamat." Tiba-tiba Sinta membuka matanya, namun tatapannya kosong. Ia tersenyum tipis. "Tidak ada yang bisa lari." Suaranya terdengar berat dan bukan seperti suara seorang gadis muda. Aki Jembar segera menarik Raka menjauh. Dari sudut ruangan muncul sosok perempuan berambut panjang. Kakinya tidak menyentuh tanah. Rambut hitamnya menutupi sebagian wajah. Ujang langsung berlutut. "Jangan ambil anak saya." Sosok itu menoleh kepadanya. "Keluargamu sendiri yang membuat janji. Beri saya waktu." "Waktumu sudah habis."
Angin tiba-tiba berembus kencang di dalam bangunan. Pintu dan jendela terbanting sendiri. Aki Jembar berteriak, "Kita harus keluar sekarang!" Mereka menarik Sinta dan berlari. Namun sebelum Raka keluar, ia melihat sesuatu di lantai. Sebuah tulisan lama yang tertutup tanah. Yang terakhir harus memilih. Raka terdiam. Memilih apa? Aki Jembar menarik lengannya. "Jangan sekarang." Mereka berhasil keluar dari bangunan tua itu. Tetapi Ujang tidak ada bersama mereka. "Panggil ayah!" teriak Raka. Tidak ada jawaban. Mereka kembali menyorotkan senter ke dalam. Ujang berdiri di ambang pintu. Namun wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Ia melemparkan sesuatu kepada Raka. Sebuah kain hitam. "Bawa Sinta pergi," katanya. Raka menangkap kain itu. "Ayah ikut!" Ujang menggeleng. "Kalau ayah ikut, dia akan mengejar kalian." Pintu bangunan tiba-tiba menutup sendiri. Sebelum tertutup sepenuhnya, Raka mendengar suara Ujang berteriak, "Pilih ayahmu atau adikmu." Malam itu, untuk pertama kalinya Raka memahami arti sebenarnya dari perjanjian 3 turunan. Dan ia sadar, pilihan terburuk dalam hidupnya baru saja dimulai. Raka membawa Sinta menjauh dari bangunan tua itu bersama Aki Jembar. Mereka terus berjalan menuruni lereng dalam gelap. Tidak ada yang berani berbicara. Suara jangkrik pun terasa seperti hilang. Seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Setelah cukup jauh, Raka berhenti. "Aki, kita harus kembali." Aki Jembar menggeleng. "Tidak. Ayah masih di sana. Kalau kita kembali sekarang, bukan cuma ayahmu yang tidak selamat. Sinta juga bisa menjadi korban." Raka mengepalkan tangan. "Aku gak mungkin meninggalkan ayah." Aki Jembar menatapnya dengan wajah berat. Ujang tahu risikonya. Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. "Kak, ayah memang tidak boleh ikut." Raka menoleh. "Apa maksudmu?" Sinta menunduk. "Tadi sebelum kita keluar, aku mendengar sesuatu." "Apa?" "Katanya, mangkuk ketiga bukan untukku." Raka terdiam. Sinta melanjutkan dengan suara gemetar. "Katanya, mangkuk itu menunggu darah ketiga." Raka langsung teringat tulisan di buku tua Abah Darsa. 3 keturunan. Tumbal pertama sudah diberikan. Generasi kedua sedang ditagih. Dan generasi ketiga adalah dirinya. Mereka kembali ke rumah sebelum fajar. Namun rumah tersebut sudah berubah. Semua lampu menyala sendiri. Pintu dapur terbuka, padahal sebelumnya telah dikunci. Di meja makan terdapat sebuah buku tua. Raka mengenalinya. Buku milik Abah Darsa. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Di halaman terakhir terdapat tulisan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Warung bukan sumber kekayaan. Warung hanya tempat memberi makan perjanjian." Raka membaca kalimat berikutnya. "Setiap mangkuk yang terjual memperkuat ikatan." Ia terdiam. Selama ini mereka mengira uang datang karena pesugihan. Ternyata setiap pelanggan yang datang justru menjadi bagian dari ritual. Semakin laris warung itu, semakin kuat makhluk tersebut. Aki Jembar membaca halaman itu. Berarti warungnya harus dihentikan. Raka mengangguk. Tapi bagaimana? Aki Jembar menunjuk gambar 3 mangkuk.
Ketiga mangkuk ini harus dihancurkan. Mangkuknya ada di mana? Aki Jembar menjawab perlahan. Mangkuk pertama ada di makam Warman. Mangkuk kedua di bangunan tempat kita menemukan Sinta. Raka melihat gambar terakhir. Dan yang ketiga, Aki Jembar menatapnya. Di bawah tungku utama warung. Raka segera bangkit. Kita harus kembali. Sinta menahan tangannya. Kak, kalau warung itu dihancurkan, bagaimana dengan ayah? Raka tidak mampu menjawab. Mereka kembali ke warung ketika matahari mulai terbit. Anehnya, warung masih ramai. Pelanggan duduk seperti biasa, tertawa dan menikmati soto. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Tidak satu pun dari mereka berbicara kepada Ujang. Ujang berdiri di belakang dapur dengan wajah pucat. Ketika melihat Raka, ia langsung memberi isyarat agar anaknya pergi. Raka tidak menurut. Ayah, kita harus berhenti. Ujang menatapnya. Sudah terlambat. Belum, kita bisa hancurkan mangkuknya. Ujang terdiam. Kemudian ia berkata pelan, mangkuk ketiga ada di bawah tungku. Raka menatap dapur. Kalau begitu, kita ambil. Tiba-tiba, seluruh pelanggan berhenti makan secara bersamaan. Semua kepala perlahan menoleh ke arah Raka. Tidak ada satupun wajah yang tersenyum. Aki Jembar langsung berbisik, jangan bergerak. Dari meja paling pojok terdengar suara mangkuk diletakkan perlahan. Ting! Seorang perempuan dengan rambut menutupi wajah tiba-tiba duduk di sana. Raka mengenalinya. Perempuan dari mimpinya. Perempuan yang pertama kali dilihatnya di warung. Ia mengangkat wajah. Kalau kau mengambil mangkuk itu, katanya lirih, kau harus membayar sendiri. Lampu warung padam. Dalam kegelapan, Raka mendengar suara Sinta berteriak. Kemudian suara Ujang menyusul. Raka, lari! Tetapi Raka justru melihat satu cahaya kecil dari bawah tungku. Ada sesuatu yang sedang berdenyut di dalam tanah. Dan dari sana terdengar suara detak jantung. Duk, duk, duk. Raka sadar, mangkuk ketiga bukan hanya disimpan di bawah warung. Sesuatu telah menjaga mangkuk itu selama puluhan tahun. Raka berdiri kaku di depan tungku. Suara detak dari bawah lantai semakin jelas. Duk, duk, duk. Bukan suara benda yang bergerak. Itu seperti detak jantung. Aki Jembar segera menarik lengan Raka. Jangan sentuh tungkunya dulu. Tapi mangkuk ketiga ada di bawah sana. Aku tahu. Kalau begitu kita harus mengambilnya. Aki Jembar menatapnya tajam. Kalau mangkuk itu benar-benar dijaga oleh sesuatu, kita tidak boleh gegabah. Di sisi lain ruangan, Ujang masih berdiri dengan wajah pucat. Para pelanggan yang tadi duduk kini sudah menghilang. Tidak ada suara kendaraan di jalan. Tidak ada suara orang berbicara. Warung yang biasanya penuh kini terasa seperti bangunan kosong yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Raka menoleh kepada ayahnya. Ayah, bagaimana cara mengambilnya? Ujang tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati tungku, lalu berjongkok. Dulu, Abah Darsa pernah mencoba menghancurkannya. Raka terkejut. Kenapa tidak berhasil? Karena dia hanya menghancurkan tempatnya, bukan perjanjiannya. Ujang menunjuk lantai di bawah tungku. Setiap kali mangkuk itu dihancurkan,
ia akan muncul kembali. Itulah sebabnya warung ini terus berpindah tangan, tetapi kekayaannya tetap mengikuti keluarga. Aki Jembar mengangguk. Perjanjiannya memang tidak terikat pada bangunan. Raka menatap mereka berdua. Lalu terikat pada apa? Ujang menjawab lirih. Darah. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari meja pojok. Pok, pok, pok. Mereka bertiga menoleh. Perempuan berambut panjang itu kembali duduk di sana. Raka merasa tubuhnya membeku. Tidak ada wajah yang terlihat di balik rambutnya, tetapi ia tahu sosok itu sedang memandang mereka. Ujang. Suara perempuan itu terdengar seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Ujang menundukkan kepala. Aku sudah memenuhi semua yang kau minta. Belum. Aku sudah memberikan darah pertama. Belum. Anakku juga sudah datang ke tempatmu. Sosok itu diam. Kemudian kepalanya bergerak perlahan ke arah Raka. Karena dia belum memilih. Raka memberanikan diri bertanya. Memilih apa? Perempuan itu tersenyum. Siapa yang akan tetap hidup? Seketika seluruh pintu warung terbanting. Aki Jembar menarik Raka dan Sinta menjauh dari meja. Jangan dengarkan dia. Namun Raka tetap menatap sosok tersebut. Kalau aku memilih, apakah ayah akan selamat? Ujang langsung berteriak. Jangan! Perempuan itu tertawa kecil. Anakmu sudah mulai mengerti. Raka merasakan kemarahan bercampur takut. Kalau aku tidak memilih, sosok tersebut perlahan berdiri. Maka aku yang akan memilih. Lampu warung menyala kembali. Sosok itu sudah tidak ada. Namun di meja pojok terdapat 3 mangkok. 1 berisi kuah merah, 1 kosong, 1 berisi cairan hitam. Aki Jembar segera mendekati Tungku. Kita tidak punya banyak waktu. Ia mengambil linggis yang tersandar di dinding. Raka membantu memindahkan peralatan dapur. Mereka mulai membongkar lantai. Kayu tua terangkat satu persatu. Bau tanah basah langsung memenuhi ruangan. Semakin dalam mereka menggali, udara semakin dingin. Sinta berdiri di dekat pintu sambil memeluk tubuhnya sendiri. Kak, Raka menoleh. Apa? Aku dengar suara orang menangis. Raka berhenti. Aku nggak dengar. Sinta menunjuk ke bawah. Dari situ, mereka semua terdiam. Dari lubang di bawah Tungku memang terdengar suara tangisan. Pelan, seperti seseorang sedang menangis di dalam tanah. Ujang tiba-tiba duduk. Suara itu, Raka menatap ayahnya. Ayah kenal? Ujang mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Itu suara Warman. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Tidak mungkin. Dulu, sebelum meninggal, dia selalu menangis seperti itu. Aki Jembar memegang bahu Ujang. Jangan dengarkan. Namun suara tangisan itu semakin jelas. Ujang. Ujang menutup telinga. Tidak. Ujang, keluarkan aku. Raka menatap lubang tersebut. Aki, kalau itu benar-benar suara Warman. Bukan. Tapi ayah mendengarnya. Justru itu yang berbahaya. Aki Jembar menjelaskan bahwa makhluk tersebut dapat menggunakan suara orang yang sudah meninggal untuk membuat keluarga percaya bahwa korban masih terjebak. Raka kembali menggali. Beberapa menit kemudian, linggisnya membentur sesuatu. Kleng. Semua orang terdiam.
Raka membersihkan tanah dengan tangannya. Terlihat sebuah benda bundar. Mangkuk tanah liat. Mangkuk ketiga. Permukaannya penuh retakan, tetapi tidak pecah. Di sekelilingnya terdapat 3 garis merah seperti bekas goresan. Aki Jembar berjongkok. Jangan langsung diangkat. Kenapa? Lihat bawahnya. Raka menyorotkan senter. Ada rambut hitam yang sangat panjang melilit mangkuk tersebut. Rambut itu terus masuk ke dalam tanah, seolah-olah mangkuk tersebut sedang terhubung dengan sesuatu di bawahnya. Raka mundur. Apa yang harus kita lakukan? Aki Jembar mengeluarkan kain putih dari tasnya. Kita putuskan ikatannya. Ia menyuruh Raka memegang mangkuk dengan kain tersebut. Jangan pakai tangan kosong. Raka mengangguk. Ketika tangannya menyentuh mangkuk, seluruh warung tiba-tiba bergetar. Sinta menjerit. Ada orang di belakang. Raka menoleh. Di belakang mereka berdiri Warman. Tubuh lelaki tua itu penuh tanah. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ayah, Raka berbisik. Ujang langsung menangis. Warman. Sosok itu membuka mulut. Kalian terlambat. Aki Jembar berteriak. Jangan percaya. Warman tiba-tiba tersenyum. Kalian pikir bisa menghancurkan sesuatu yang sudah hidup lebih lama daripada keluarga kalian? Tanah di bawah mangkuk bergerak. Rambut-rambut hitam keluar dari lubang dan melilit pergelangan kaki Raka. Raka berusaha menarik diri. Aki Jembar segera memotong rambut itu dengan pisau kecil. Rambut tersebut terlepas. Namun dari bawah tanah terdengar jeritan panjang. Sosok Warman menghilang. Raka menggenggam mangkuk. Sekarang, Aki Jembar mengangkat batu besar. Hancurkan! Raka meletakkan mangkuk di atas lantai. Batu itu dihantamkan. Perang! Retakan muncul. Belum pecah. Dari luar warung terdengar suara langkah kaki. Banyak sekali. Seperti puluhan orang sedang berjalan menuju tempat mereka. Ujang melihat keluar. Siapa mereka? Aki Jembar tidak menjawab. Raka menghantam mangkuk itu lagi. Perang! Retakannya semakin besar. Kemudian seluruh warung dipenuhi suara orang berbicara. Jangan hancurkan. Biarkan kami makan. Warung ini harus tetap buka. Raka menutup telinga. Aku tidak akan berhenti. Ia menghantam mangkuk untuk ketiga kalinya. Pecah. Saat mangkuk itu hancur, angin kencang menerjang seluruh ruangan. Atap seng bergetar. Pintu terbuka sendiri. Sinta terjatuh. Ujang berusaha memegangnya. Namun tiba-tiba perempuan berambut panjang muncul tepat di belakang Raka. Tangannya menyentuh bahu Raka. Sekarang tinggal satu. Raka membalikkan tubuh. Sosok itu berdiri sangat dekat. Rambutnya perlahan terbuka. Untuk pertama kalinya, Raka melihat wajahnya. Wajah itu ternyata bukan wajah makhluk asing. Itu wajah seorang perempuan tua yang pernah ia lihat dalam foto keluarga Abadarsa. Raka terkejut. Kamu siapa? Perempuan itu tersenyum. Aku orang pertama yang membuat perjanjian. Ujang membeku. Tidak mungkin. Perempuan itu menatapnya. Abahmu memanggilku ketika keluarganya hampir kehilangan semuanya. Raka mulai memahami. Jadi, kau bukan penjaga perjanjian. Aku adalah awalnya. Ia mendekat. Dan kalian adalah darah yang meneruskannya. Aki Jembar mengangkat tangannya. Kalau begitu, bagaimana menghentikannya? Perempuan itu tertawa. Tidak bisa dengan memecahkan mangkuk. Raka menatap pecahan tanah liat di lantai. Lalu apa gunanya?
Karena sekarang kau sudah membuka jalan. Tanah di bawah warung tiba-tiba retak. Api kecil muncul dari celah. Ujang berteriak, "Raka, bawa Sinta keluar!" Namun Raka tidak bergerak. Ayah ikut. Ujang menggeleng. "Tidak. Aku gak mau kehilangan ayah lagi." Ujang mendekati anaknya dan memegang kedua bahunya. "Dengar, selama ini ayah salah." Raka menangis. "Ayah cuma ingin kalian hidup lebih baik." Dengan tumbal, Ujang menunduk. "Ayah tahu." "Kenapa tetap dilakukan?" "Karena setelah melihat apa yang terjadi pada Warman, ayah takut. Ayah takut kalau melawan, semua orang akan mati." Raka memeluk ayahnya. Untuk beberapa detik, mereka hanya diam. Kemudian Aki Jembar berkata, "Kalau ingin benar-benar mengakhiri ini, kalian harus menghancurkan seluruh hasil perjanjian." Raka melepaskan pelukannya. "Maksudnya?" "Warung, uang, tanah, semua yang diperoleh dari pesugihan." Ujang menatap warungnya. Semua yang ia bangun selama bertahun-tahun ada di tempat itu. Tetapi ia akhirnya mengangguk. "Bakar semuanya." Raka terkejut. "Ayah yakin?" Ujang menatapnya. "Lebih baik kita kehilangan harta daripada kehilangan keluarga." Aki Jembar mulai menyiramkan bahan bakar ke bagian belakang warung. Raka membantu membawa keluar beberapa barang penting. Sinta berdiri di halaman. Ia memandang warung yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarga mereka. Kalau warung ini dibakar, semuanya selesai? Aki Jembar tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Kita akan tahu setelah apinya padam." Raka menyalakan api. Dalam hitungan detik, api menjalar ke dapur. Kayu tua terbakar. Atap mulai mengeluarkan suara retakan. Perempuan berambut panjang muncul di balik kobaran api. "Kau akan menyesal." Raka berdiri memeluk Sinta. "Aku tidak peduli." Api semakin besar. Warung yang selama ini membawa kekayaan sekaligus penderitaan akhirnya runtuh. Tungku utama roboh. Dinding belakang ambruk. Pecahan mangkuk ketiga berubah menjadi debu. Perempuan itu menjerit keras. Suara tersebut begitu kuat hingga kaca rumah-rumah warga di sekitar bergetar. Kemudian semuanya mendadak sunyi. Api masih menyala, tetapi tidak ada lagi suara gaib. Aki Jembar memandang puing-puing. Sudah. Raka menghela napas lega. Namun beberapa detik kemudian, dari antara bara terdengar bisikan sangat pelan. "Warungnya boleh dibakar." Raka menoleh. "Siapa?" Bisikan itu terdengar lagi. Tetapi janji tidak. Raka membeku. Sebelum ia sempat bertanya, sebuah bara api jatuh menutupi sesuatu di tanah. Sebuah keping uang kuno. Benda yang sama seperti yang ditemukan Ujang saat pertama kali menggali sumur. Dan tanpa diketahui siapapun, keping itu masih utuh. Malam itu, mereka mengira semuanya telah berakhir. Padahal, sesuatu yang lebih buruk masih menunggu. Karena yang mereka hancurkan hanyalah tempat pesugihan. Bukan perjanjian yang mengikat darah keluarga mereka. Kebakaran itu membuat seluruh kehidupan keluarga Ujang berubah. Warung yang selama bertahun-tahun menjadi sumber kekayaan, kini hanya menyisakan puing dan abu. Uang yang mereka miliki sebagian besar ikut musnah. Tanah yang dibeli dari hasil usaha itu dijual untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Ujang tidak lagi memikirkan harta. Yang terpenting baginya hanya Raka dan Sinta masih hidup. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, mereka meninggalkan Cibatu.
Ujang membawa keluarganya pindah ke sebuah rumah sederhana di Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Rumah itu jauh lebih kecil daripada rumah mereka sebelumnya. Tidak ada warung, tidak ada pelanggan, tidak ada kesibukan sampai larut malam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keluarga itu bisa makan bersama tanpa merasa diawasi sesuatu. Akhirnya kita bisa hidup biasa, kata Sinta suatu malam. Ujang tersenyum tipis. Iya, kita mulai dari awal. Raka hanya diam. Ia masih mengingat keping uang kuno yang ditemukan di antara puing-puing warung. Benda itu sengaja ia simpan karena ingin menunjukkannya kepada Aki Jembar. Namun ketika sampai di rumah, keping tersebut tiba-tiba menghilang. Raka tidak pernah menemukannya lagi. Waktu berlalu. 1 bulan, 2 bulan. Tidak ada kejadian aneh. Raka mulai percaya bahwa semuanya memang sudah berakhir. Sampai suatu malam, tepat menjelang tengah malam, terdengar ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Ujang yang sedang duduk di ruang tengah langsung menoleh. Siapa malam-malam begini? Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Raka keluar dari kamar. Ayah, jangan buka. Ujang menatap pintu. Mana mungkin orang berdiri di luar selama ini tanpa bicara? Raka mendekat. Jangan. Mereka berdiri dalam diam. Beberapa detik kemudian, ketukan berhenti. Ujang akhirnya memberanikan diri membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Halaman kosong. Angin malam bergerak pelan. Namun, tepat di depan pintu, terdapat sebuah mangkuk soto tua. Raka langsung merasakan tubuhnya dingin. Ayah, jangan sentuh. Ujang mundur. Mangkuk itu terlihat sangat mirip dengan mangkuk yang mereka hancurkan di warung. Di dalamnya, terdapat kuah merah yang masih mengepul. Padahal, tidak ada seorang pun yang memasaknya. Sinta keluar dari kamar. Ketika melihat mangkuk itu, wajahnya langsung pucat. Aku pernah lihat itu. Raka menoleh. Di mana? Di hutan. Aki Jembar pernah mengatakan bahwa 3 mangkuk adalah bagian dari perjanjian. Namun mereka yakin semuanya sudah dihancurkan. Raka mengambil senter dan menerangi bagian dalam mangkuk. Di dasar kuah, terlihat tulisan yang perlahan muncul. Generasi pertama sudah membayar. Raka mundur. Tulisan itu berubah. Generasi kedua sudah melawan. Sinta mulai menangis. Kemudian muncul kalimat terakhir. Generasi ketiga belum selesai. Ujang langsung menutup pintu. Jangan lihat lagi. Namun dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki. Pelan. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Raka menoleh ke arah ruang tengah. Sinta berdiri di sana. Aku di sini, Kak. Raka mengerutkan kening. Kalau kamu di sini? Mereka semua menatap lorong menuju kamar Sinta. Dari dalam kamar terdengar suara pintu berderit. Kemudian suara perempuan berbisik. Raka. Ujang menggenggam tangan anaknya. Jangan jawab. Bisikan itu terdengar lagi. Raka. Lalu suara tersebut berubah menjadi suara Abah Darsa. Pulanglah. Warungmu menunggu.
Raka menutup telinga. Aku gak akan kembali. Tiba-tiba semua lampu padam. Dalam kegelapan, terdengar suara mangkuk bergeser dari teras. Kerak, kerak, kerak. Ketika lampu kembali menyala, mangkuk di depan pintu sudah tidak ada. Namun di lantai ruang tengah, terdapat 3 bekas telapak kaki basah. 1 menuju kamar Sinta, 1 menuju kamar Ujang, dan 1 lagi berhenti tepat di depan Raka. Ia menatap lantai dengan napas tertahan. Kemudian dari luar rumah, terdengar suara kendaraan berhenti. Raka melihat melalui jendela. Di seberang jalan, berdiri sebuah warung soto kecil. Padahal beberapa menit sebelumnya, tempat itu kosong. Papan namanya belum terpasang. Lampunya menyala redup. Di dalamnya, terlihat 2 orang sedang duduk. Namun bayangan yang jatuh ke lantai berjumlah 3. Raka memanggil ayahnya dengan suara bergetar. Ayah. Ujang datang dan melihat keluar. Wajahnya langsung pucat. Di dalam warung itu, sosok perempuan berambut panjang perlahan berdiri. Kemudian ia menoleh tepat ke arah rumah mereka. Senyumnya terlihat jelas dari kejauhan. Sinta mulai menangis. Dia menemukan kita. Ujang memeluk kedua anaknya. Raka hanya bisa menatap warung tersebut. Ia akhirnya memahami satu hal. Mereka memang telah menghancurkan warung lama. Mereka telah kehilangan seluruh kekayaan. Mereka bahkan telah menghancurkan mangkuk ketiga. Tetapi selama darah keluarga itu masih mengalir, perjanjian belum berakhir. Lampu warung di seberang jalan tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara perempuan itu berbisik. 3 turunan sudah dijanjikan. Raka menahan napas. Kemudian suara itu terdengar semakin dekat. Dan belum 1 pun benar-benar bebas. Di pagi harinya, warga Tarogong Kidul menemukan sebuah warung soto baru berdiri di seberang rumah keluarga Ujang. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada yang tahu kapan warung itu dibangun. Namun di atas meja paling pojok sudah tersedia 3 mangkuk. Dan setiap malam, tepat ketika jalanan mulai sepi, aroma soto panas selalu menyebar sampai ke rumah Raka. Sementara dari balik jendela warung, seorang perempuan berambut panjang selalu menunggu. Menunggu generasi ketiga datang untuk membayar utangnya. Tamat.